Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan. Begini Ustaz, kebetulan saya juga kan ingin suka bersama-sama dengan remaja, anak-anak gitu ya, yang masih muda, milenial. Bagaimana cara atau solusi supaya mereka itu bisa dekat dengan masjid, Ustaz? Gitu. Jadi supaya mereka juga berbondong-bondong, cara atau solusi yang tepat, mungkin dari Ustadz ada tips-tips untuk bisa mereka berbondong-bondong ke masjid. Oke. Baik. Ini kita saling diskusi ya. Jadi bagaimana cara kita anak muda, anak-anak ini suka ke masjid. Memang yang harus kita pahami bahwa masjid di zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu tidak hanya terbatas kepada agenda aktivitas sholat. Artinya kalau kita memahami kan yang disebut masjid ya tempat sholat kan gitu. Nah yang harus kita pahami bahwa masjid itu kalau kita perlebar lagi maknanya, selain tempat sholat itu adalah segala bentuk aktivitas kebaikan yang mendatangkan manfaat bisa dilakukan di masjid. Contoh Rasul juga beberapa kali rapat, beberapa kali latihan perang juga di masjid. Nah makanya apalagi kalau kita tarik kepada konteks saat ini, bagaimana para DKM itu membuat sebuah agenda-agenda kegiatan masjid yang memang mengikuti zaman sekarang. Betul. Misalkan kemarin lagi rame Indonesia lawan film main bola itu, Indonesia masuk final, ya kan? Nah bagaimana kita dulu di masjid sakral banget. Nah kita minimal di pelataran masjidnya lah kita bikin nobar. Terus kemudian juga bikin sarana bermain untuk anak-anak, ya kan. Nah terus kemudian juga ya kita dengan segala bentuk kreativitas kita, sehingga masjid itu memang tempat yang sakral untuk ibadah. Tapi kalau kita perluas, bagaimana masjid itu juga merupakan tempat yang dimana agenda-agenda kebaikan juga bisa kita lakukan di sana. Sehingga nggak lagi masjid saat ini diisi oleh orang-orang tua, ya kan? Anak-anak muda juga bisa mengisi. Misalkan sekarang ada kajian-kajian tematik, misalkan. Terus yang kedua bisa diisi dengan nonton-nonton film Islami, ya. Terus kemudian juga bisa dengan agenda-agenda kebaikan lainnya. Karena di masjid ini nggak hanya kegiatan sholat aja, aktivitas sosial dan lain sebagainya juga bisa dilakukan di masjid. Tapi yang disebut dengan masjid yang saya pahami, masjid dan pelatarannya atau area masjid lah, area masjid ya. Sehingga sekali lagi bagaimana, apalagi antum setahu anak DKM di masjid ya, atau aktivis masjid ya kan. Nah kalau aktivis masjid gitu, saya melihat juga agenda-agenda sudah luar biasa. Tinggal bagaimana ditingkatkan lagi supaya lebih variatif, sehingga anak-anak kalau saat ini demen main gadget, ya kan, gadget. Nah kita harus memang menyediakan di masjid itu sebuah aktivitas yang permainan yang bagus, sehingga anak-anak itu lupa dengan gadgetnya, tapi tertarik dengan kajian-kajian Quran. Contoh misalkan sekarang ada banyak metode-metode untuk anak-anak bagaimana mereka bisa menghafal Al-Quran dan membaca Al-Quran. Apalagi sekarang kan zamannya sudah audio visual semua. Betul. Ya kan, karena sekarang kan masanya visual. Orang tuh jenuh kalau langsung ke buku. Nah, bagaimana kita menghadirkan masjid-masjid yang kekinian lah. Masjid kekinian, sehingga sekali lagi semangat atau spirit anak-anak muda, anak-anak itu datang ke masjid itu memang selain juga mereka beraktivitas ibadah, tapi sebagai sarana mengejawantahkan juga kemampuan-kemampuan mereka. Sehingga orang tua ayeuna mah regreg barudak di masjid, ya kan? Betul. Barudak di masjid regreg daripada arulin di mana-mana, tapi amun di masjid mah istilahnya moal aya barudak anu nanti di masjid melakukan hal yang negatif lah. Insya Allah negatif di masjid mah asa moal kumaha budak makan gitu, paling lompatan lah gitunya. Nah intinya mah bahwa sekali lagi bagaimana masjid itu menjadi rumah bersama untuk semua kalangan umat Islam yang ada di masyarakat. Nah mungkin itu.